Nomor 15, Dimas menabung di bank sebesar 600.000. Maka di sini jumlah tabungan itu dimisalkan dengan modalnya 600.000 dengan bunga 12% per tahun. Lalu dia telah menabung selama 8 bulan. Yang ditanyakan jumlah bunga setelah 8 bulan. Jumlah bunga setelah 8 bulan menabung. Cara mencarinya, jumlah bunga selama 8 bulan itu sama dengan B, ini lamanya menabung berapa bulan, per 12 dikali persentase bunga dikali modal. Maka sama dengan berapa bulan? Ada 8 bulan, berarti 8 per 12. Persentase bunganya 12% dikali modal. Modalnya 600.000. Ini 12% itu sama saja dengan 12 per 100, langsung saja. Oke, 12 dibagi 12 bisa 1. Ini nolnya bisa dicoret 2. Hasilnya 8 dikali 6.000 atau 48.000 rupiah. Isinya B. Nomor 16, Astri menabung di bank andalan sebesar 1.200.000. Berarti modalnya 1.200.000. Lalu persentase bunganya 11%. Dalam setahun lalu dia sudah mendapatkan bunga sebesar 77.000. Maka yang ditanyakan lama menabung. Lama menabung atau B. Caranya tadi sudah, besar bunga itu rumusnya B per 12 dikali persentase bunga dikali modal. Di sini bunganya sudah ada 77.000 sama dengan B ini yang akan dicari lamanya menabung per 12 dikali 11%, berarti 11 per 100 dikali modalnya 1.200.000. 100, nolnya dicoret. Ini 12 bagi 12 bisa. Ini 0 ini bisa dicoret juga di sini. Ini ada 3 nolnya. Ini juga 3. Maka sisanya tinggal 77 sama dengan B dikali 11. Ini udah habis, ini juga habis. Jadi 11B. B sama dengan 77 dibagi 11 sama dengan 7 bulan. Isinya C. Nomor 17, untuk pengembangan usahanya Diki mendapat pinjaman lunak sebesar 1.200.000. Modalnya 1.200.000. Lalu persentase bunga 5%. Dia banyak bulannya 10 bulan. Dikembalikan selama 10 bulan. Yang ditanyakan angsuran per bulannya berapa? Per bulannya berapa? Di sini kita akan mencari dulu besar bunganya. Bunga itu sama dengan B per 12 dikali persentase bunga dikali modal. Sama dengan banyak bulannya 10 per 12 dikali persentase bunga 5%, berarti 5 per 100 dikali 1.200.000.
sama dengan 0, 12, 5 dikali 10, 50, nolnya tinggal 3. Besar bunganya itu 50.000. Maka total pinjamannya di sini bisa. Total modalnya atau total pinjamannya aja ya. Sama dengan 1.200.000 ditambah 50.000 sama dengan 1.250.000. Akan diangsur selama 10 bulan. Berarti angsuran tiap bulannya besar angsuran. Sama dengan 1.250.000 dibagi 10 bulan. Akan diangsur selama 10 bulan. Hasilnya sama dengan coret nolnya, tinggal 125.000 rupiah. Isinya A. Nomor 18, Desti mendapat penghasilan sebesar 2.400.000. Penghasilan tidak kena pajaknya 600.000. Persentase pajak penghasilan 15% yang ditanyakan. Total penghasilan yang diterima oleh Desti. Langkah pertama, kita cari dulu penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya itu diperoleh dari penghasilan awal 2.400.000 dikurangi penghasilan tidak kena pajak 600.000. Maka hasilnya 1.800.000. Kemudian pajak penghasilannya itu 15% dari penghasilan kena pajak. Yang ini dikali 1.800.000 sama dengan 15/100 dikali 1.800.000. Nolnya coret, itu 15 dikali 18.000. Hasilnya 270.000 rupiah. Maka jumlah penghasilan yang diterima itu 2.400.000 dikurangi pajaknya 15%, 270.000 sama dengan 2.130.000 atau isinya B. Nomor 19, Yudi mendepositkan uang di bank sebesar 30 juta rupiah. Modalnya 30 juta. Lalu persentase bunga 10%. Kemudian pajak bunganya 5%. Yang ditanyakan bunga yang diterima selama 1 tahun. Langkah pertama, kita cari dulu besar bunganya 10% dari 30 juta. Besar bunganya itu 10%, berarti 10/100 dikali 30 juta kali modal awalnya sama dengan nolnya coret 2. 10 kali 30 tinggal tambah nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 juta rupiah. Lalu bunga ini, besar bunga yang didapat 3 juta ini kena pajak bunga 5%. Pajak bunga
pajaknya itu 5%, berarti 5 per 100 dikali 3 juta. 5%, 5 per 100 dikali besar bunganya, 3 juta rupiah. Sama dengan nolnya coret, 5 dikali 3, 15, nolnya tinggal 4. 100, jadi pajak bunganya itu 150.000 dari 3 juta. Besar bunga yang diterimanya itu 3 juta dikurangi 150.000. Hasilnya 2.850.000. Nomor 20 terakhir, seorang pengusaha membeli sebuah mobil dengan harga 400 juta. Harga awalnya 400 juta. Kemudian ada pajak penjualannya sebesar 20%. Lalu mobil itu dikenakan diskon 5%. Yang ditanyakan harga akhir yang harus dibayarkannya berapa. Langkah pertama, kita cari dulu besar pajak penjualannya, PPN. Sama dengan 20%. 20% itu 20 per 100 dikali 400 juta. Sama dengan nolnya coret 2. 4 dikali 2, 8. Sisa nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 7. Maka besar pajaknya itu 80 juta. Kemudian kita cari diskon. Besar diskonnya. Diskonnya 5%. Artinya 5 per 100 dikali 400 juta. Sama dengan nolnya coret di bawah 2. 5 dikali 4, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 20 juta rupiah. Jika sudah mendapatkan semuanya, maka kita langsung bisa mencari harga akhir. Harga akhir itu harga awal yang tadi ditambah pajak dikurangi diskon. Harga awalnya 400 juta ditambah pajak 80 juta, lalu dikurangi diskon 20 juta. Hasilnya 460 juta. Isinya C.